Berkunjung ke destinasi wisata populer yang ramai bukan pilihan aman saat ini, karena bisa menempatkan lebih tinggi lagi terkena COVID-19. Sehingga staycation atau liburan di suatu tempat bisa menjadi alternatif. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda, tidak menyurutkan masyarakat mengunjungi lokasi objek wisata. Salah satunya Taman Wisata Waterumbai di Desa Spartan Jaya, Kecamatan Penukal Abab, Lematang Ilir, Pali. Taman yang dibangun melalui anggaran dana desa ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik itu pasangan muda-mudi maupun orang tua yang membawa anaknya. Umumnya para pengunjung mencari hiburan karena bosan berdiam diri di rumah. Namun, mereka menyadari saat ini sedang kondisi pandemi COVID-19, sehingga mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Oh, kami ini lagi nunian di rumah. Olehnya di rumah terus. Sekarang nih di rumah kan. Kami ini butuh hiburan. Takut tak gitu corona nih, walaupun udah kuat. Lumayan lah, takut juga sih. Tapi butuh hiburan ya. Iya, tapi butuh hiburan daripada di rumah. Tentunya dengan adanya taman ini membuat warga yang ada di Kabupaten Pali tidak perlu jauh-jauh berlibur. Cukup datang ke Spartan Jaya, Kecamatan Pali ini saja. Itu semenjak dibuka ini rame tak tingkat kunjungan gitu? Ya insya Allah, jadi dari 2 minggu kemarin yang dibuka itu cukup ramai lah. Rame. Hampir setiap harinya pengunjungnya hampir motor itu sekitar 150-an. Jadi sekitar 30 sampai 40 tiap siang sore. Tapi yang paling ramai biasanya Sabtu sama Minggu. Sebelum ada corona rame tak? Tidak. Iya. Sebelum ada corona sepi kan, cuma masyarakat Spartan aja. Setelah corona ini banyak masyarakat luar yang. Sementara itu, lokasi objek wisata Batu Pepe atau Batuga yang terletak di RT 4 Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau juga ramai dikunjungi. Meski jaraknya 15 km dari pusat kota Lubuk Linggau. Objek wisata alam dengan pemandangan Sungai Malus cocok dikunjungi mengisi waktu libur panjang di akhir pekan bersama keluarga. Apalagi selama di perjalanan menuju tempat wisata, mata dimanjakan oleh pemandangan sawah dan rimbunnya hutan belantara serta kebun karet warga. Panorama yang indah dengan aliran air yang jernih dan bebatuan besar di sekitar objek wisata ini membuat suasana menjadi tentram dan damai. Satu sahabat saya itu ngunggah di Facebook, jadi katanya dari sana sih, dia juga menunjuk arah kepada saya jalan-jalan ke sini. Akhirnya kami penasaran, kita ajak teman-teman rombongan datang untuk kunjungan ke sini. Kesannya? Kesan pertama sih lumayan ya, cuma hanya saja fasilitasnya belum memadai. Petugas objek wisata Batu Pepe mengatakan, awalnya objek wisata ini hanya tempat pemandian warga setempat yang viral di media sosial karena banyak diunggah oleh pengunjung. Kalau pengunjung kadang-kadang sih agak rame, tergantung dengan cuaca kan, cuaca sama keadaan banyu kan. Kalau weekend rame ya? Rame, insya Allah rame. Berapa kira-kira Kak pengunjung? Kalau pengunjung sih sekitar 100, kadang-kadang nyampe 150 pengunjung. Di sini Kak pengunjung bisa ngapain sih Kak? Menikmati apa sih? Untuk yang pertama sih pemandian. Kalau untuk anak-anak yang tidak sekolah kan untuk liburan kan, makan-makan di pinggir sungai. Pemberlakuan cuti bersama sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020 ternyata berdampak besar terhadap peningkatan hunian hotel di Kota Palembang. Bahkan salah satu hotel di Palembang mengalami lonjakan tajam hingga 80%. Dengan rata-rata tamu berasal dari luar daerah Palembang. Lonjakan tajam tingkat hunian terjadi sejak pemerintah memberlakukan cuti bersama. Untuk hunian hotel sendiri saat cuti bersama ini mengalami peningkatan hingga 80% dari hari biasanya. Bahkan tamu yang datang ke hotel rata-rata berasal dari daerah luar Palembang seperti Lampung, Kabupaten Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Kayu Agung, dan daerah lainnya. Di Excelton sendiri kita mengalami peningkatan ya Mas, alhamdulillah dengan cuti panjang ini, libur bersama ini kita mengalami peningkatan ya tingkat hunian melampaui 80% lah. Alhamdulillah, karena memang mereka ada yang sengaja datang ke Palembang, baik itu dari Lampung, dari kabupaten terdekat kayak Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Kayu Agung, itu. Ya, memang mereka punya tujuan ke sini. Alhamdulillah meningkat.
Karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, selain memperketat sistem protokol kesehatan bagi siapa saja yang datang ke hotel, pihak hotel juga memberlakukan aturan untuk tamu luar daerah Kota Palembang yang datang ke hotel harus memperlihatkan hasil rapid test. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan penyebaran virus COVID-19. Sekarang ini memang agak kita berikan syarat khusus ya, kayak kita bisa melihat kita tanya sama tamu untuk surat rapid test ya, ada Mas, ada. Jadi biasanya kita resepsi itu akan foto surat rapid test itu. Oke, himbauannya terakhir ini Mas pada masyarakat. Untuk himbauan sih kita himbau ke masyarakat jangan khawatir untuk stay di hotel, karena dari program pemerintah Kota Palembang juga staycation di Palembang Bae. Jangan khawatir untuk menginap di hotel karena memang kami sudah menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, tepat, dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman buat si tamu tersebut. Sementara itu, arus lalu lintas di Tol Kayu Agung Palembang selama libur panjang nasional ini ramai lancar. Tidak ada terlihat antrian atau kemacetan di Tol Kayu Agung Palembang. Kondisi jalan di Tol Kayu Agung Palembang sendiri cukup bagus, walaupun ada sebagian jalan yang mengalami penambalan aspal. Pada libur panjang nasional ini ada kenaikan jumlah pengendara yang melintas sekitar 30%. Yang ramai melintas adalah kendaraan jenis golongan 1 atau pribadi. Untuk traffic Palembang sampai Kayu Agung yang biasanya 11.500, setelah ini ada libur panjang bisa mencapai 14.000 perharinya. Ada kenaikan sekitar 30% lah. Mulai tanggal berapa Pak? Mulai hari Rabu kemarin. Dominasi kendaraan golongan berapa atau jenis apa? Kalau untuk golongan 2 ke atas relatif stagnan sama. Yang ini peningkatannya di golongan 1. Guna mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan yang melintas pada Sabtu dan Minggu, petugas tol pun mengintensifkan patroli dengan melibatkan pihak kepolisian. Sementara itu, sesuai dengan surat edaran Badan Kepegawaian Daerah, cuti bersama yang dilakukan pemerintah dilarang untuk ditambah, khususnya untuk para ASN. Sehingga pada hari Senin mendatang atau tanggal 2 November, ASN untuk kembali menjalankan tugas. Jika ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Sehingga para ASN harus memanfaatkan waktu cuti bersama dengan sebaik-baiknya. Terkecuali bagi ASN yang berada di pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. KPSN hadir. Untuk cuti bersama ini kita tetap bersama di tanggal dua hari ke depan untuk cuti bersama, yaitu Rabu dan Jumat. Jadi jangan sampai ada klaster baru yaitu klaster libur cuti bersama ini. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Meski ada himbauan agar warga tetap di rumah selama masa libur cuti bersama, sejumlah destinasi wisata tetap ramai dikunjungi warga. Tak dapat dipungkiri, ramainya tempat wisata ini rentan akan penyebaran COVID-19 jika penerapan protokol kesehatan tidak diberlakukan. Sekda Kota Palembang terus mengingatkan agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan saat di tempat keramaian. Sesuai dengan himbauan pemerintah, saat ini memasuki kenormalan baru. Protokol kesehatan harus konsisten diterapkan. Menuju new normal, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena ini ada himbauan, instruksi dari pemerintah kita, sehingga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah pihak mengkhawatirkan lonjakan COVID-19 akan terjadi setelah masa libur panjang karena masih banyaknya warga yang memadati tempat wisata, mal, dan tempat keramaian lainnya. Jika warga abai dalam menerapkan protokol kesehatan, dikhawatirkan penyebaran COVID-19 akan bertambah. Sehingga masyarakat yang memanfaatkan masa libur panjang ini dengan berlibur senantiasa menerapkan protokoler kesehatan COVID-19 di masa libur cuti bersama ini, agar tidak menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19.